Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil tugas artikel kami yang berjudul Kesalahan Fonologi pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI dalam channel YouTube CNE Indonesia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alvinatus Syahro sebagai moderator, dan ada pemateri yang kedua ada Mas Agung. Pemateri yang ketiga ada Mbak Faris Nur Hikmah. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk sosial. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan bertukar informasi dengan semestinya atau sesamanya. Seperti yang dikemukakan oleh Latifah dan kawan-kawan 2021. Proses komunikasi menjadi jauh lebih efektif ketika bahasa digunakan sebagai media perantaranya. Dalam analisis kesalahan berbahasa, khususnya dalam aspek fonologi, penting untuk memahami bahwa setiap jenis kesalahan memiliki implikasi tersendiri terhadap komunikasi. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya mempengaruhi ketepatan pengucapan, tetapi juga dapat berdampak pada pemahaman pesan yang disampaikan. Terdapat 3 bentuk kesalahan fonologi menurut Setiawati 2013. Yang pertama ada perubahan fonem, merupakan salah satu bentuk kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa lisan. Yang kedua, penghilangan fonem merupakan fenomena yang perlu diperhatikan dalam analisis kesalahan berbahasa. Yang ketiga, penambahan fonem terjadi ketika penutur menambahkan bunyi yang sebenarnya tidak diperlukan dalam pengucapan suatu kata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Pemateri selanjutnya ada Mas Agung. Kepadanya dipersilahkan. Ya, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah simak dan catat, di mana peneliti menyimak dan mencermati video pidato presiden di YouTube. Proses pengumpulan data ditunjukkan untuk memperoleh informasi mengenal kesalahan fonologis dalam pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI. Penelitian dilaksanakan dengan jadwal yang fleksibel. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan analisis dalam penelitian ini mengambil video pidato Bapak Presiden Joko Widodo yang diunggah dalam kanal YouTube CNN Indonesia. Hanya ditemukan 2 kesalahan, yaitu perubahan dan penghilangan fonem. A. Kesalahan perubahan fonem. Kesalahan ini terjadi karena penutur salah dalam pelafalan bunyi bahasa. Kesalahan perubahan fonem dalam analisis ditemukan sebanyak 2 jenis, yaitu perubahan fonem vokal dan perubahan fonem konsonan. Data 1 yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. KH Ma'ruf Amin. Itu data 1 diambil dari video pidato yang berjudul Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI. Pada kalimat tersebut, Bapak Jokowi sedang membacakan pidatonya pada acara sidang tahunan. Dapat dilihat dari kutipan tersebut terjadi kesalahan pengucapan bunyi pada kata presiden. Pada kata presiden terjadi kesalahan perubahan fonem pada tengah kata tidak tepat, seharusnya diucapkan dengan fonem Pengucapan bunyi yang salah dari kata presiden yang benar yaitu presiden.
Kemudian data kedua, sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres adalah peserta politik dan koalisi partai politik. Data 2 diambil dari video pidato yang berjudul Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di sidang tahunan MPR RI, pada kalimat tersebut Bapak Jokowi sedang membacakan pidatonya pada acara sidang tahunan. Dapat dilihat dari kutipan tersebut terjadi kesalahan pengucapan bunyi pada kata sesuai dan kata partai. Pada kata presiden terjadi kesalahan perubahan fonem vokal e dan tengah kata tidak tepat, seharusnya diucapkan dengan fonem a. Pengucapan bunyi yang salah dari kata sesuai dan kata partai pengucapan bunyi yang benar yaitu kata sesuai dan partai. Kemudian data ketiga, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada kota B, ada ke kabupaten C, dan ada juga sampai ke tikungan-tikungan desa, ada juga. Data ketiga diambil dari video pidato yang berjudul Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI. Pada kalimat tersebut, Bapak Jokowi sedang membacakan pidatonya pada acara sidang tahunan. Dapat dilihat dari kutipan tersebut terjadi kesalahan pengucapan bunyi pada kata sampai. Pada kata presiden terjadi kesalahan perubahan fonem vokal e. Pada tengah kata tidak tepat, seharusnya diucapkan dengan fonem a. Pengucapan bunyi yang salah dari kata sampai, pengucapan bunyi yang yaitu benar yaitu kata sampai. Terima kasih Mas Agung atas pemaparan materi mengenai metode penelitian dan hasil pembahasan. Selanjutnya, pemaparan yang kedua masih mengenai hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Mbak Faris Nur Hikmah. Kepadanya saya persilakan. Hasil dan pembahasan kesalahan penghilangan fonem. Kesalahan penghilangan fonem dapat terjadi karena penutur tidak mengucapkan bunyi bahasa secara lengkap. Kesalahan penghilangan fonem dalam analisis ini ditemukan sebanyak 2 jenis, yaitu kesalahan penghilangan fonem vokal dan kesalahan penghilangan fonem konsonan. Pada data yang pertama yaitu posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab yang besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Pada data ini diambil dari video pidato Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI. Pada kalimat tersebut, Bapak Jokowi sedang membacakan pidatonya pada acara sidang tahunan. Dapat dilihat dari kesalahan tersebut terjadi kesalahan pengucapan bunyi pada kata rakyat. Pada kata rakyat tersebut, kesalahan penghilangan fonem konsonan K pada tengah kata. Pengucapan bunyi yang salah dari kata rakyat yang benar yaitu rakyat. Kemudian data berikutnya yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri serta Kabin. Pada data tersebut diambil dari video pidato yang berjudul Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI. Pada kalimat tersebut, Bapak Jokowi sedang membacakan pidatonya pada acara sidang tahunan. Dapat dilihat dari kutipan tersebut terjadi kesalahan pengucapan bunyi pada kata Kapolri. Pada kata tersebut terjadi penghilangan fonem konsonan L. Pada tengah kata, pengucapan bunyi yang salah dari kata Kapolri seharusnya yang benar yaitu Kapolri. Berikutnya, tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi
parpol. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi. Data tersebut diambil dari video pidato yang berjudul Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI. Pada kalimat tersebut, Bapak Jokowi sedang membacakan pidatonya pada acara sidang tahunan. Dapat dilihat dari kutipan tersebut terjadi kesalahan pengucapan bunyi pada kata pak. Pada kata pak terjadi kesalahan penghilangan fonem konsonan k pada akhir kata. Pengucapan bunyi yang salah dari kata pak yang benar itu yaitu pak. Selanjutnya simpulan. Berdasarkan hasil analisis kesalahan berbahasa bidang fonologi pada pidato Presiden Joko Widodo dalam kanal YouTube CNN Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis utama kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi, yaitu kesalahan perubahan fonem dan juga kesalahan penghilangan fonem. Kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah pada penghilangan fonem dengan total 8 data yang teridentifikasi. Kesalahan penghilangan fonem ini mencakup baik fonem vokal maupun fonem konsonan. Dalam konteks ini, kesalahan pengucapan didominasi oleh perubahan fonem K. Meskipun ditemukan beberapa kesalahan fonologis dalam pidato Presiden Joko Widodo, dalam hal ini tidak serta-merta mengurangi efektivitas komunikasinya sebagai pemimpin negara. Sebaliknya, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang keragaman linguistik Indonesia dan bagaimana keragaman tersebut termanifestasi bahkan pada tingkat tertinggi pemerintahan. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara bahasa, budaya, dan juga kepemimpinan di Indonesia. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Demikian presentasi pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.